Hari ini, aku berdiri di usia 70 tahun. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertanyakan, apakah aku benar-benar mengenal orang yang telah tidur di sampingku selama 50 tahun terakhir? 5 dekade, kupikir kami adalah pasangan yang tak tergoyahkan, tertawa bersama, menangis bersama, menua bersama. Tapi siapa sangka, di balik sungai tenang yang kami arungi, ternyata tersembunyi arus deras yang selama ini tak pernah kutahu. Dan semuanya berubah. Tepat di hari yang seharusnya paling bahagia, pesta emas pernikahan kami. Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Mengapa kenangan 50 tahun tiba-tiba terasa asing? Jangan kemana-mana. Kisah ini akan membuka mata dan mungkin juga hatimu. Klik subscribe untuk tetap bersama kami di Cahaya Usia Tua, karena setiap kisah di usia senja menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Hari itu, ruangan dipenuhi keluarga, sahabat dan kerabat yang menatap kami dengan tatapan kagum dan penuh haru. Semua orang tersenyum, mengucapkan selamat, memuji betapa kokohnya ikatan cinta kami yang telah bertahan selama 50 tahun, seakan-akan tidak ada badai yang sanggup menggoyahkannya. Lampu-lampu kristal menggantung indah di langit-langit, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Dan suara musik klasik mengalun lembut, menambah suasana syahdu di tengah pesta yang sederhana, namun penuh makna itu. Aku duduk di samping suamiku, mengenakan gaun berwarna krem yang sederhana, namun terasa istimewa di hari itu. Tanganku menggenggam tangan suamiku, merasakan kehangatan yang selama ini selalu menenangkanku. Namun siapa sangka, di balik senyum dan ucapan selamat, justru hari itu menjadi titik balik hidupku yang tak pernah kuduga. Ketika semua orang telah larut dalam obrolan, tawa, dan hidangan lezat, suamiku tiba-tiba menarikku ke sudut ruangan yang agak sepi. Wajahnya tampak serius, matanya tak seperti biasanya. Aku menatapnya penuh tanya, namun tetap tenang. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku ingin kau membaca ini sekarang." Aku mengambil surat itu dengan tangan yang masih tenang, walau jantungku sempat berdegup sedikit lebih kencang. Saat ku buka dan membaca isinya, aku mendapati surat cerai yang sudah ditandatangani olehnya. Di bawahnya, ia menuliskan satu kalimat singkat, "Maaf, aku ingin kembali bersama cinta pertamaku." Aku terdiam sejenak. Dunia seakan berhenti berputar. Namun entah mengapa, tak ada air mata yang jatuh, tak ada kemarahan yang membuncah, tak ada teriakan atau protes yang meluap. Aku hanya memandang matanya yang tampak lega, seakan beban bertahun-tahun telah diangkat dari pundaknya. Aku menghela napas panjang, lalu mengambil pena dan menandatangani surat itu di tempat di tengah keramaian pesta emas pernikahan kami. Tak ada keributan, tak ada drama. Semua berlangsung sunyi, hanya antara aku dan dia. Selesai menandatangani, aku mengembalikan surat itu kepadanya dengan senyuman tipis. "Semoga kau bahagia dengan pilihanmu," ucapku lirih. Ia menatapku sejenak, lalu berbalik pergi, meninggalkanku sendirian di sudut ruangan yang sepi. Aku kembali ke tengah pesta, menyapa para tamu dengan senyum yang tak berubah, seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu, ketika semua tamu telah pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Ada rasa hampa, tentu saja. Namun bersamaan dengan itu, ada juga rasa lega yang perlahan-lahan merambat di dadaku. Mungkin selama ini aku terlalu larut dalam rutinitas, dalam peran sebagai istri yang setia dan ibu yang penuh kasih, hingga aku lupa bagaimana rasanya hidup untuk diriku sendiri. 1 bulan berlalu sejak malam itu. Suamiku, atau mungkin sudah mantan suamiku, memulai hidup barunya bersama cinta pertamanya. Awalnya aku mendengar kabar bahwa ia tampak bahagia, penuh semangat, seakan mendapat kehidupan kedua. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Cinta pertamanya ternyata bukanlah sosok yang ia impikan selama ini. Kenangan masa muda dan kenyataan hidup dewasa sangatlah berbeda. Mereka sering bertengkar, tak menemukan kecocokan, hingga akhirnya berpisah dalam waktu singkat. Lebih dari itu, dalam proses perceraian, mantan suamiku kehilangan sebagian besar hartanya. Banyak harta yang dulu kami kumpulkan bersama, akhirnya menjadi milikku sesuai hak yang diatur oleh hukum. Ia hidup dalam kesendirian, jauh dari keluarga yang dulu selalu mendukungnya. Anak-anak kami, meski tetap menghormatinya sebagai ayah, lebih memilih mendukungku karena tahu betapa tulusnya aku selama ini. Sementara itu, aku justru merasakan kebebasan baru yang selama ini tak pernah kusadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bertanya pada diri sendiri. Apa yang aku inginkan? Apa yang ingin kulakukan untuk diriku sendiri?
bukan untuk orang lain. Setelah merenung beberapa hari, aku membuat keputusan yang mungkin terdengar impulsif, namun justru menjadi titik awal petualangan baruku. Aku ingin berlibur keliling Eropa. Dengan tabungan yang cukup, aku mulai merancang perjalanan. Aku membaca buku-buku tentang tempat-tempat indah di Eropa, menonton film-film dokumenter, dan berkonsultasi dengan agen perjalanan. Anak-anakku sempat terkejut, namun mereka menyemangatiku dan membantuku mempersiapkan segala keperluan. Mereka bahkan menawarkan untuk menemaniku, namun aku menolak dengan halus. Ini waktuku untuk sendiri, untuk menemukan diriku lagi, jawabku sambil tersenyum. Hari keberangkatan pun tiba. Aku melangkah ke bandara dengan koper di tangan, mengenakan baju hangat dan syal favoritku. Ada debaran di dada, bukan karena takut, tapi karena antusiasme akan hal-hal baru yang menantiku. Selama perjalanan, aku bertemu banyak orang dari berbagai negara, mendengar cerita hidup mereka, belajar budaya baru, dan menikmati keindahan tempat-tempat yang selama ini hanya kulihat di buku atau televisi. Di Paris, aku berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine, menikmati senja di bawah Menara Eiffel, mencicipi roti croissant hangat di kafe kecil di sudut jalan. Aku duduk lama di bangku taman, mengamati hiruk-pikuk kota, sambil menikmati kebebasan yang selama ini hanya menjadi impian. Di Roma, aku berkeliling Colosseum, menelusuri jalanan berbatu yang dipenuhi sejarah, mencicipi gelato yang manis dan menyegarkan. Aku sempat menulis surat untuk anak-anakku, menceritakan betapa bahagianya aku menikmati setiap detik petualangan ini. Di Barcelona, aku belajar menari flamenco bersama para penduduk lokal, tertawa bersama mereka yang baru kukenal namun sudah terasa seperti keluarga. Di Praha, aku terpukau oleh keindahan arsitektur kuno, berjalan di jembatan Charles Bridge sambil merenung tentang perjalanan hidupku yang panjang. Setiap kota yang kukunjungi, setiap langkah yang kutapaki seakan menghapus luka lama dan menggantinya dengan semangat baru. Aku sempat berpikir tentang suamiku, mantan suamiku. Aku bertanya-tanya, apa yang ia rasakan sekarang setelah kehilangan segalanya. Namun, aku segera menyadari bahwa hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan atau ditinggalkan, melainkan tentang bagaimana kita menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Aku tidak pernah menyesali 50 tahun yang telah kami lalui bersama. Itu adalah bagian dari hidupku, bagian dari diriku yang telah membentukku menjadi seperti sekarang. Namun, aku juga tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku memilih untuk melangkah maju, menikmati setiap detik yang Allah berikan. Perjalanan keliling Eropa ini telah mengubah cara pandangku terhadap hidup. Aku belajar bahwa usia hanyalah angka. Semangat, keberanian, dan keinginan untuk bahagia tidak pernah mengenal batas usia. Aku bertemu dengan banyak orang seusia atau lebih tua dariku yang masih berpetualang, belajar hal baru, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Mereka menginspirasiku untuk tidak pernah berhenti bermimpi, tidak pernah takut mencoba hal baru, meski dunia kadang berkata, aku sudah terlalu tua. Ada satu momen yang sangat berkesan bagiku. Suatu pagi di Swiss, aku naik kereta pegunungan menuju sebuah desa kecil di kaki pegunungan Alpen. Udara pagi begitu segar, embun masih menggantung di dedaunan, dan pemandangan gunung bersalju begitu menakjubkan. Aku duduk di dekat jendela, memandangi keluar, dan tiba-tiba merasakan air mata mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru dan syukur. Aku bersyukur atas segala perjalanan hidupku, atas semua ujian dan kebahagiaan yang telah kulalui. Aku bersyukur karena aku masih diberi kesempatan untuk menemukan kebahagiaan baru, bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Setelah beberapa bulan berkeliling Eropa, aku kembali ke tanah air dengan hati yang penuh sukacita. Aku membawa pulang banyak cerita, foto-foto indah, dan kenangan yang tak ternilai harganya. Anak-anakku menyambutku dengan pelukan hangat. Mereka melihat perubahan dalam diriku. Aku tampak lebih bahagia, lebih ringan, dan lebih bersemangat menjalani hari-hari. Sejak itu, hidupku berubah. Aku mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial, bergabung dengan komunitas lansia yang gemar berpetualang, mengikuti kelas seni, bahkan mencoba yoga untuk menjaga kesehatan tubuhku. Aku menemukan banyak teman baru, berbagi kisah dan tawa, saling mendukung dalam suka dan duka. Aku sadar, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan dan kesedihan. Setiap hari adalah anugerah, setiap detik adalah kesempatan untuk menemukan makna baru. Kadang, ada yang bertanya padaku, apa aku tidak merasa marah atau menyesal atas apa yang dilakukan suamiku? Aku hanya tersenyum dan berkata, tidak.
Hidup ini terlalu berharga untuk diisi dengan amarah. Aku memilih untuk memaafkan dan melangkah maju. Toh, pada akhirnya, kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jika kita mampu menerima kenyataan, memaafkan, dan mencintai diri sendiri, maka kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Aku belajar bahwa cinta yang sejati tidak selalu harus memiliki. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Aku melepaskan mantan suamiku bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku mencintai diriku sendiri dan memilih untuk bahagia. Kini, di usia 70 tahun, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Aku menikmati setiap detik yang ada, mensyukuri segala nikmat dan pelajaran hidup yang kuterima. Aku tetap menjaga hubungan baik dengan mantan suamiku, tetap menghormatinya sebagai ayah dari anak-anakku. Kami mungkin sudah tidak bersama sebagai pasangan, tapi kami tetap saling mendoakan kebaikan. Setiap kali aku duduk di beranda rumah, memandangi langit senja yang indah, aku selalu mengucap syukur dalam hati. Aku bersyukur atas segala perjalanan hidupku, atas segala luka dan kebahagiaan yang telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku ingin menjadi contoh bagi anak-anakku, cucu-cucuku, dan siapa saja yang mengenalku, bahwa hidup ini selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan keempat, selama kita membuka hati dan melangkah maju. Aku ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapa yang ada di samping kita, tapi pada bagaimana kita memandang dan menjalani hidup ini. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, untuk bermimpi, untuk berpetualang, dan untuk mencintai diri sendiri. Mungkin kisah hidupku tidak sempurna, banyak luka, banyak air mata, banyak kehilangan. Tapi, di balik semua itu, ada kekuatan yang tumbuh, ada harapan yang terus menyala, ada cinta yang tak pernah padam. Aku memilih untuk menutup lembaran lama dengan senyum, dan membuka lembaran baru dengan penuh semangat. Kini, setiap pagi aku bangun dengan hati yang ringan, siap menyambut hari baru, siap menghadapi tantangan dan keindahan yang menanti. Aku tidak lagi takut pada kesendirian, karena aku telah menemukan teman terbaik dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi menyesali masa lalu, karena semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang hakiki. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Aku memilih untuk melihatnya sebagai petualangan yang indah, penuh warna, dan penuh makna. Aku memilih untuk tersenyum, bahkan ketika badai datang. Aku memilih untuk bahagia, meski harus melewati banyak kehilangan. Itulah kisahku. Dari istri yang setia selama 5 dekade, menjadi perempuan yang akhirnya mencintai dirinya sendiri di usia 70. Dari pesta emas yang pahit menuju mimpi indah keliling Eropa. Aku pernah kehilangan, pernah terjatuh, tapi justru dari sana aku menemukan arti kebebasan yang sejati. Kini, aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan penyesalan. Aku menatap hari esok dengan senyum dan harapan. Karena aku percaya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam duka. Setiap pagi yang kita buka mata adalah hadiah, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk bahagia. Bagaimana denganmu? Pernahkah kamu merasa hidup memberimu kejutan yang tak pernah kamu duga, tapi justru membawa kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya? Ceritakan di kolom komentar. Karena mungkin kisahmu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang terluka. Tulis pendapatmu di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah lainnya di Cahaya Usia Tua. Terima kasih sudah menyimak. Dan semua hidup penuh cahaya dan madapen.